Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, hari ini kita akan membahas, kita masuk ke sesi 9. Ya. Sesi 9 dalam hal ini kita akan membahas mengenai azas-azas dalam perkreditan. Jadi, saya mulai aja ya, bahwa perlu diingat bahwa kredit itu asal katanya adalah credere, ya, dari bahasa Latin, yang artinya itu kepercayaan. Dan sebenarnya yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memperoleh kepercayaan. Nah, kepercayaan itu bisa diperoleh dengan dijalankan dengan sistem yang azas perbankan prudential banking system. Jadi ini adalah prinsip kehati-hatian, di mana memberikan kredit pun dilakukan dengan dianalisa secara baik, dan bank akan berusaha menjalankan prinsip kehati-hatian, terutama berkaitan dengan dana masyarakat yang dihimpun yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Ya, jadi kredit ini sebetulnya tidak bisa disalurkan oleh apa namanya ya. Jadi pemberian kredit itu hanya dibatasi pada lembaga usaha yang berizin, ya. Jadi sampai dengan batas tertentu. Loh, kenapa harus dibatasi gitu ya, pinjaman itu dibatasi? Sebetulnya berkaitan dengan analisa dari kredit itu sendiri, dan juga agunan yang diserahkan juga berkaitan dengan bank itu sendiri. Apakah kreditnya ini diberikan kepada pihak terafiliasi atau bukan? Ya, jadi pemberian kredit harus dilakukan oleh lembaga usaha yang berizin dan dibatasi, gitu ya. Jadi sesuai undang-undang bahwa kredit adalah kesepakatan antara bank sebagai kreditur sedangkan nasabah sebagai debitur dengan perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk mengenai jangka waktu kredit dan bunga. Jadi unsur-unsurnya ini sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Unsur-unsurnya dalam fasilitas kredit itu ada kepercayaan, ada kesepakatan, ada jangka waktu, ada risiko, dan adanya prestasi atau balas jasa. Nah, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, analisis kredit ini dilakukan untuk meyakini bahwa calon nasabahnya, calon debiturnya itu bisa dipercaya. Jadi dilihat mulai dari latar belakang secara personal dan secara perusahaan, prospek usahanya sendiri, jaminan yang diserahkan, serta faktor lain. Dan itu mungkin sudah terkandung di dalam 5C atau 6C dan 7P. Nah, ini balik lagi mengenai izin ya. Izin itu lembaga perkreditan itu ada bank, ya, baik bank umum, BPR dan non BPR dan bank umum dan BPR gitu ya. Lalu lembaga keuangan bukan bank seperti pegadaian, koperasi, ya, dari misalnya dari unit simpan pinjam. Nah, dengan adanya izin ini maka bisa memberikan perlindungan kepada nasabah. Nah, ini unsur-unsurnya tadi ya. Ada pemberian bunga. Ini jenis-jenis kredit. Sebetulnya ini sudah pernah dijelaskan, saya skip aja gitu ya. Lalu siklusnya bagaimana siklus dari perkreditan? Siklusnya adalah step awal itu mulai dari adanya permohonan kredit. Berdasarkan permohonan kredit ini akan dilakukan analisa kredit dan akan diberikan persetujuan kredit kalau disetujui, dan akan diikuti dengan perjanjian. Perjanjian kredit, sesudah ada perjanjian, maka kreditnya dicairkan atau diberikan kepada si debitur. Nah, sesudah kredit dicairkan, maka selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dari kredit. Dan terakhir, siklus yang terakhir adalah terkait dengan pelunasan kredit. Atau mungkin saja ada terjadi tambahan kredit atau kreditnya menjadi bermasalah. Ya, jadi penyelesaian kredit bermasalah sendiri juga pernah saya jelaskan bahwa itu termasuk dari model litigasi dan non litigasi. Misalnya non litigasi ini adalah dengan rescheduling, reconditioning, restructuring ataupun kombinasi.
dan litigasi misalnya dengan melakukan eksekusi agunan atau melalui pengadilan. Nah, bagaimana orientasi pemberian kredit? Jadi dulu teman-teman kalau pemberian kredit itu masih didasarkan kepada agunan atau collateral oriented. Jadi tidak ada kredit kalau tidak ada agunan. Tapi kalau saat ini adalah berdasarkan visibility atau kelayakan. Kredit bisa diberikan sepanjang usahanya layak dikembangkan. Artinya apa? Artinya bisa dimungkinkan bahwa tidak dikenakan agunan. Ya. Nah, ini unsur-unsur kredit tadi sudah kita bahas. Prinsip-prinsip perkreditan ini ada di pasal 8 Undang-Undang Perbankan bahwa harus ada azas perkreditan yang sehat, adanya prinsip kehati-hatian atau prudential banking, pemberiannya harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, ini prinsipnya. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur. Bank wajib menerapkan prosedur pemberian kredit yang telah disusun. Bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan pemberian kredit. Bank dilarang memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur atau pihak-pihak terafiliasi. Lalu ada prinsip untuk penyelesaian sengketa. Dan untuk proyek-proyek besar, bank harus memperhatikan hasil AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan bagi proyek-proyek yang berskala besar atau berisiko tinggi agar proyek tersebut bisa menjaga kelestarian lingkungan. Jadi analisisnya itu mencakup di 5C. 5C itu mencakup juga informasi mengenai willingness to pay dan ability to pay. Willingness ini adalah kemauan dari si debitur untuk membayar dan ability ini adalah kemampuan dari si debitur untuk membayar. Ini adalah 7C dan menggunakan prinsip 3R, return, repayment, dan risk bearing ability. Jadi ada hasil yang diperoleh, ada repayment, ada pembayaran kembali, dan kemampuan untuk menyerap risiko. Bagaimana kita melakukan menilai kelayakan dalam pemberian kredit? Yang dilihat tidak saja dari 5C, tapi juga akan dilihat dari aspek hukum, dokumentasi hukum. Ini termasuk dalam analisis kredit ya, aspek pasar, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Jadi kalau misalnya kita memberikan kredit kepada satu bidang usaha tertentu, tentu akan kita lihat pasar dari produk-produk yang dipasarkan debitur, lalu bagaimana dia memasarkan, dan bagaimana kondisi keuangan dari si debitur. Lalu aspek teknis operasional, bagaimana operasional pelaksanaan usaha dari debitur, dan aspek manajemen. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman memberikan kredit itu akan melihat, misalnya gitu ya, aspek manajemen. Yang sering ekstrim terlihat antara perusahaan keluarga dan perusahaan non keluarga gitu ya. Jadi perusahaan keluarga ini sering terlambat dalam melakukan penyesuaian dan kadang-kadang cash flow-nya itu bercampur gitu ya, bercampur dengan antara perusahaan dengan keluarga. Lalu mempertimbangkan juga ini aspek sosial dan aspek ekonomi dari dan AMDAL dan lingkungan gitu ya. Nah ini detail dari prinsip 5C. Ya, pertama adalah karakter, penilaian terhadap itikat dan kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Informasi ini bisa dilihat dari mutasi di rekening koran. Misalnya itu paling sederhana karena akan terlihat semua transaksi si calon debitur. Juga diperoleh dari kalangan perbankan maupun dari rekanan si debitur sendiri ataupun asosiasi dari perusahaan sejenis gitu ya. Capacity adalah kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi ini sangat berkaitan dengan aspek keuangan gitu ya. Bagaimana dia menjual produk dan bisa apakah margin yang dihasilkan itu bisa untuk membayar kewajiban.
aspek capital, modal usaha. Jadi kredit itu sebetulnya walaupun layak, setiap debitur itu harus memiliki modal sendiri, gitu ya. Tidak mungkin 100% akan ditanggung oleh bank. Pasti bank akan menilai adanya modal yang sudah digunakan oleh si calon debitur, ya. Jadi tidak semua kebutuhan dana disediakan oleh bank. Nah, modal sendiri ini yang diukur dengan debt to equity ratio, gitu ya. Jadi rasio dari total hutang terhadap total modal. Lalu aspek kolateral ini adalah agunan yang diserahkan oleh debitur kepada bank sebagai jaminan. Jadi ini nanti berbeda ya teman-teman antara jaminan dengan agunan. Jaminan itu adalah jaminan dari si debitur bahwa dia bisa melunasi kreditnya. Sementara agunan ini adalah aset ya, semacam aset yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan dari kreditnya. Jadi dengan adanya agunan ini maka mencerminkan prinsip kehati-hatian juga, mengantisipasi kemungkinan gagalnya usaha nasabah, mendorong nasabah untuk berusaha dengan serius gitu ya. Penggantian biaya juga bila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Lalu condition of economy, jadi analisis kredit ini juga harus memproyeksikan gitu ya ke masa yang akan datang kondisi perekonomian yang harus dianalisa. Ya, misalnya terkait dengan kondisi sektor industri, ketergantungan terhadap bahan baku, bagaimana peraturan pemerintah, kondisi perekonomian regional dan tingkat bunga yang berlaku. Sederhananya begini, teman-teman. Misalnya ada calon debitur yang orientasi penjualannya itu 100% ke luar negeri, gitu ya. Ke luar negeri. Nah, ini kan kita harus mempertimbangkan apakah pembeli produknya dia itu memang hanya terbatas dari luar negeri. Dan bagaimana kalau terjadi misalnya penguatan kurs rupiah begitu ya, tentu akan berdampak langsung terhadap ekspor dia gitu ya. Dengan penguatan kurs rupiah kan berarti secara mata uang asing dia ekspor ke satu negara, misalnya taruhlah ke US dollar, maka akan terlihat lebih mahal dan ini bisa berdampak terhadap penjualan si debitur, berdampak kepada cash flow dia dan akan berdampak juga kepada kemampuan dia dalam melakukan pemenuhan kewajiban. Lalu ketergantungan terhadap bahan baku juga begitu, misalnya 90% ini bahan bakunya diperoleh dari impor. Tentu kita harus mempertimbangkan apakah impor ini aman, apakah ada alternatif lain dari impor tersebut gitu ya. Contoh saja misalnya untuk plastik, misalnya plastik itu mungkin pabrikan di Indonesia itu terbatas, misalnya bisa jadi kalau kalau supply-nya terganggu, maka bisnisnya si debitur juga terganggu. Peraturan pemerintah ini misalnya adanya regulasi tertentu ya yang misalnya bisa mengganggu kredit dari si debitur. Misalnya adanya aturan pemerintah untuk melarang untuk melakukan penjualan bahan mentah gitu ya. Sementara usaha si debitur selama ini adalah mengekspor bahan mentah. Kondisi perekonomian regional, nasional, dan global, nah ini juga bisa berpengaruh. Seperti saat ini ya, misalnya terjadi kondisi perang di Eropa gitu ya, dan mungkin akan mengganggu supply dari kebutuhan si debitur gitu ya. Misalnya karena ada debitur di kita yang memproduksi makanan gitu ya, makanan dan itu banyak bergantung dengan gandum dalam kondisi perang saat ini di Ukraina dan Rusia, di mana Ukraina sebagai salah satu eksportir gandum terbesar mungkin bisa berdampak terhadap debitur kita gitu ya, dalam usaha debitur kita dalam memperoleh gandum. Begitu juga dengan tingkat suku bunga. C yang terakhir ini sebetulnya C tambahan ini yang disebut dengan constraint. Constraint ini adalah batasan ya. Kalau adanya satu faktor tertentu gitu ya, sehingga proyek itu sulit untuk dilakukan. Misalnya kredit debitur itu
berupa untuk usaha peternakan babi yang direncanakan berlokasi di Aceh. Ini akan menjadi constraint, gitu ya. Juga beberapa hal lain yang bisa menjadi batasan gitu dalam kepada usaha debitur. Ya, lalu aspek kredit yang dianalisa tadi, mulai dari aspek yuridis, badan usahanya bagaimana, apakah dia perizinannya sudah lengkap. Jadi itu biasanya dikumpulkan secara lengkap gitu ya. Misalnya kalau sekarang itu sudah ada nomor induk berusaha atau NIB gitu ya, dan itu relatif sudah cukup lengkap. Nanti akan termasuk SIUP, termasuk ini ya domisili gitu ya, izin domisili. Kalau dulu itu situ, tapi sekarang udah tercover dengan NIB. Aspek pemasaran, lalu bagaimana dengan pasarnya gitu ya. Jadi teman-teman juga perlu mempertimbangkan misalnya seorang debitur ingin masuk ke industri tertentu gitu ya, dan dia bukan pemain lama, nah itu kita mesti hati-hati gitu ya. Misalnya taruhlah seorang debitur ingin masuk ke pemasaran produksi air minum dalam kemasan gitu ya. Kita mesti mempertimbangkan bahwa pasar dari air minum dalam kemasan itu sudah dikuasai oleh beberapa pemain. Lalu bagaimana kapasitas dia untuk memasarkan produknya gitu ya. Aspek teknis juga ini mengenai lokasi, proses produksi dan transportasi. Misalnya bisa jadi bahan bakunya si debitur ini berada di pulau yang berbeda sehingga ini bisa terjadi gangguan musim. Nah, itu kan bisa macam-macam yang menjadi masalah di aspek teknis. Aspek manajemen juga begitu, misalnya bisa jadi dia di dalam manajemen ini terjadi konflik gitu ya dalam perjalanan sehingga uh, bisa menyebabkan masalah juga, misalnya ketergantungan kepada pemilik gitu ya, satu orang pemilik yang sudah berusia cukup tua gitu, dan ini perlu dipertimbangkan bagaimana dengan regenerasinya nanti gitu ya. Jadi ini perlu di remind waktu kita melakukan analisis kredit. Aspek keuangan, nah ini aspek yang paling krusial sebetulnya, salah satu yang paling krusial dalam menentukan sebetulnya berapa jumlah kebutuhan kredit yang pantas diberikan kepada debitur gitu ya. Ini juga mencakup dari rasio-rasio analisis keuangan. Apakah kredit itu cukup gitu ya, apakah kredit dan tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, dan apakah kredit itu sanggup gitu ya untuk dibayar kembali oleh si debitur. Aspek sosial ekonomis mengenai kesempatan kerja, bahan baku lokal, nah ini ketentuan juga. Jadi kalau sekarang itu ada TKDN gitu ya, adanya ketentuan untuk menggunakan barang-barang di dalam negeri gitu ya, aspek bahan baku lokal, apakah bisa menghemat devisa, lalu terkait dengan pajak, tax holiday gitu ya. Bisa jadi debitur itu berinvestasi dengan tax holiday dan ternyata tax holiday-nya apakah dicabut atau tidak next-nya dalam berapa tahun, fasilitas itu mungkin perlu dipertimbangkan selain dari dampak lingkungan dan pemerataan usaha. Next step-nya dalam sesudah analisis adalah administrasi dan pengawasan kredit. Jadi ini adalah fungsi di bidang perkreditan yang berupa kegiatan dan komponen yang saling terkait satu yang dengan yang lain, mulai dari software, hardware, dan SDM. Jadi administrasi ini akan mencakup mengenai pencatatan, penyimpanan dokumen, pembuatan laporan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit. Jadi hati-hati, jadi kalau untuk kredit ini kita administrasinya harus betul-betul lengkap gitu ya. Di mana dengan administrasi ini akan dihasilkan output berupa sistem informasi ya sebagai feedback bagi manajemen dalam melaksanakan tugas. Jadi fungsi administrasi kredit itu secara jelasnya adalah data atau informasi bagi manajemen, alat komunikasi antar bank dengan debitur, sebagai instrumen pengawasan kredit, sebagai pertanggungjawaban, alat bukti kalau terjadi sengketa, dan sumber data untuk laporan berkala. Jadi teman-teman tahu bahwa bank itu adalah industri yang sangat diatur ya, atau highly regulated. Dan ada laporan-laporan rutin yang harus disampaikan kepada regulator. Administrasi dilakukan di mana saja, mulai dari kredit belum diberikan, lalu pada saat proses analisis kredit, pada saat keputusan kredit,
Misalnya sebelum kredit diberikan itu berkaitan dengan berkas-berkas yang harus dimintakan kepada debitur. Pada saat proses itu dicek gitu ya, dan tadi dari aspek hukum, dari aspek teknis, aspek usaha gitu, pemasaran, keuangan, dan itu semua ada administrasi atau pencatatannya. Saat keputusan juga begitu, ada pencatatannya. Lalu saat pembukaan rekening, ada instruksi untuk pembukaan rekening. Pada saat kredit berjalan, dilakukan monitoring. Pada saat pelunasan, ini juga berkaitan dengan administrasi, misalnya pelepasan dari hak tanggungan, pengembalian sertifikat jaminan kepada debitur, dan juga pada saat kredit bermasalah. Jadi pengawasan kredit ini sendiri sangat penting karena beresiko tinggi ya, dan karena aset bank itu saat diberikan kredit itu dikuasai oleh pihak luar. Ini pengawasan dalam arti luas, itu mencakup dengan steering control, pengawasan sebelum kredit diberikan. Ini dianalisa mengenai tingkat kelayakan usaha, lalu arah usaha. Post control sesudah pada saat kredit sedang berjalan, itu mengenai kelengkapan dokumen, akurasi analisis, perjanjian pengikatan jaminan, dan feedback control. Ini adalah pengawasan administrasi, pengawasan fisik, analisis kecenderungan pertumbuhan ekonomi. Fokus dari pengawasan kredit ini apa? Untuk melakukan penjagaan atau tindakan preventif dan pengamanan represif atas pengelolaan kekayaan bank. Tujuannya menghindari penyelewengan. Penyelewengan ini bisa saja dari eksternal, dari debitur, ataupun dari internal, dari banknya sendiri. Memastikan kebenaran akurasi data, memajukan efisiensi pengelolaan perkreditan, dan menilai tingkat kepatuhan. Sasaran pengawasannya adalah personalia dan organisasinya atau SDM-nya, administrasi dan keuangan perusahaan, peralatan, proses produksi dan limbah, dan jaminan kredit. Nah, agunan ini ya, agunan tadi adalah salah satu unsur pemberian kredit. Agunan bisa berupa barang, bisa berupa proyek atau hak tagih gitu ya, yang berkaitan dengan kredit yang bersangkutan. Ini termasuk di agunan pokok. Nah, ini di pasal 8 ada penjelasan bahwa bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Ya, jadi tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Jadi dimungkinkan sebetulnya pemberian kredit tanpa agunan tambahan atau hanya mengandalkan agunan pokok. Di pasal 8 ini juga disebutkan tanah yang bukti pemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lainnya bisa dijadikan agunan. Nah, ini agak bertentangan, tapi diuntungkan dengan adanya undang-undang hak tanggungan, maka tanah itu harus diurus dulu, sertifikat menjadi bersertifikat, dan bersamaan dengan pengajuan permohonan kredit, dan lalu diikat dengan hak tanggungan. Nah, ini penjelasan bahwa agunan kredit itu berbeda ya teman-teman dengan jaminan kredit. Agunan kredit itu merupakan bagian dari jaminan kredit. Jaminan kredit ini merupakan penyerahan atau kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Ya. Itu adalah jaminan kredit. Agunan itu adalah berupa aset yang diserahkan. Baik berupa agunan pokok maupun agunan tambahan. Agunan pokok ini yang berkaitan dengan usaha debitur langsung seperti barang, hak tagih gitu ya. Dan agunan tambahan ini adalah yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin kreditnya seperti surat berharga, garansi, atau barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai ya, seperti sertifikat hak milik gitu ya, kepemilikan tanah dan bangunan gitu ya. Itu termasuk di agunan tambahan. Apa sih gunanya agunan? Ya, memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapat pelunasan kalau debiturnya wan prestasi.
memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi janji dan menjamin agar debitur berperan dalam transaksi untuk membiayai usahanya. Nah, ini mengenai 3R tadi untuk penyelamatan kredit macet, penjadwalan kembali atau rescheduling, jadi perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau tenggang waktu. Bila perlu dengan penambahan kredit. Kalau persyaratan kembali, perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, ya, yang tidak hanya terbatas pada jadwal, jangka waktu atau persyaratan lainnya, tapi tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, ya, tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi. Sebagian kewajibannya menjadi equity, gitu ya, jadi modal, konversi kepada bank. Dan ada restrukturisasi, ya, restructuring, ini udah perubahan syarat kredit yang sudah menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau tunggakan bunga menjadi pokok kredit, konversi atau seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Jadi bukan tidak mungkin bank itu menjadi pemegang saham gitu ya, dengan mengkonversi kreditnya gitu ya, jadi menjadi penyertaan dalam perusahaan. Nah, ini prinsip dalam pendekatan penyelesaian kredit macet. Bank tidak boleh menutupi adanya kredit macet. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit macet atau diduga menjadi kredit macet. Penanganannya harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit macet dengan menambah plafon kredit baru. Kalau enggak, ini akan menjadi gali lubang tutup lubang gitu ya. Ini yang praktik yang dikenal dengan plafondering. Jadi menambah plafon kredit baru. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit macet terhadap pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu. Menyerahkan kepada panitia urusan piutang negara ini dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang ini bisa kepala balai lelang swasta gitu. Bisa melakukan proses gugatan perdata melalui pengadilan atau melalui badan arbitrase nasional. Juga bisa dilakukan penagihan oleh debt kolektor. Saya kira itu. Saya balik ke modul sedikit karena ada beberapa item yang tidak termasuk di dalam PowerPoint. Yang pertama adalah perjanjian kredit ya. Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian di mana suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ya, ini definisi secara perjanjian. Pihak yang melakukan kontrak perjanjian tersebut memiliki beberapa kehendak, kebutuhan terhadap janji antara dua lebih pihak dalam satu perjanjian, kebutuhan terhadap janji yang dirumuskan dalam kewajiban, dan kebutuhan terhadap kewajiban penegakan hukum. Nah, azas-azas dari perjanjiannya sendiri termasuk adalah azas konsensualisme, ya. Jadi sesuai dengan kehendak atau konsensus dari kedua belah pihak, dari pihak-pihak terkait, bebas, tidak terikat bentuk, dan tidak tercapai secara formal, tapi cukup dibuat melalui konsensus belaka. Kekuatannya mengikat, asas kekuatan mengikat. Asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian dapat mengakibatkan suatu kewajiban hukum. Dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Asas kebebasan berkontrak gitu ya. Jadi sama sebetulnya antara pihak bank dengan pihak calon debitur. Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan dirinya kepada siapapun yang ia sepakati. Asas keseimbangan adalah menyelaraskan peranata hukum dan asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di KUH Perdata, ya, dengan berdasarkan pemikiran dari latar belakang individualisme dari salah satu pihak. Syarat sah perjanjian saya nggak perlu jelaskan gitu ya, ini sudah pernah dibahas, tapi ada cara mengenai persesuaian pernyataan kehendak gitu ya, mengenai bahasa dengan isyarat pun bisa diterima.
asal dipahami oleh kedua belah pihak. Oke. Ini mengenai unsur-unsur dari kredit, tujuan dan fungsi kredit, manfaat dari kredit, ini juga sudah pernah dijelaskan di chapter sebelumnya. Nah, ini fungsi mengenai dari perjanjian kredit. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Perjanjian kredit juga berfungsi mengenai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Jenis kredit, nah ini ada satu jenis kredit yang belum pernah kita bahas menurut kelembagaan, gitu ya. Ada kredit perbankan, ya yang diberikan oleh perbankan untuk kegiatan usaha atau konsumsi, baik bank pemerintah ataupun bank swasta. Kredit likuiditas yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Kredit langsung yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah. Oke, ini berdasarkan jangka waktu, saya nggak bahas lagi tujuan penggunaan. Berdasarkan jaminan, ada kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan. Jenis kredit mengenai berdasarkan objek yang ditransfer, ada kredit uang, ada juga kredit yang bukan uang. Misalnya apa? Misalnya adalah bank garansi atau LC, itu juga kredit, tapi itu bukan dalam bentuk uang langsung, kecuali terjadi klaim gitu. Nah, ini prinsip kehati-hatian, ya, prudential banking gitu. Jadi bank itu akan menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk di dalam pemberian kredit. Nah, ini bahwa bank itu prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi secara Nah, ini secara ringkasnya dari berbagai sumber di atas, maka yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya. Jadi bersikap hati-hati. Karena apa? Karena bank itu sebagai financial intermediary yang akan mempertemukan antara pemilik dana dan pengguna dana. Dan bank juga wajib untuk menjaga kesehatannya. Lalu ini prinsip pemberian kredit bank. Ya, ini ada beberapa prinsip. Prinsip kepercayaan atau fiduciary relation principle. Prinsip kepercayaan adalah suatu azas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah bank. Bank berusaha menjaga dana masyarakat yang disimpan kepadanya, ya. Sehingga bank perlu menjaga kesehatan banknya sendiri dan memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian tadi, prudential principle, bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit harus sangat berhati-hati. Jadi agar bank ini selalu dalam kondisi sehat menjalankan usahanya dengan baik. Lalu prinsip kerahasiaan, ya ini bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Jadi merahasiakan nasabah, terutama nasabah dana gitu ya. Kalau kita punya simpanan itu wajib dirahasiakan oleh bank. Jadi ini bukan tanpa pengecualian, bisa dibuka antara lain untuk kepentingan pajak atau kepentingan utang piutang bank yang diserahkan kepada PUPN, ya, dan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Lalu prinsip know your customer, mengenal nasabah.
Jadi bank itu harus mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau setiap kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Jadi sesuai dengan peran lembaga keuangan dalam menunjang praktek lembaga keuangan, menghindari kemungkinan dijadikannya perbankan itu sebagai ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan menjaga nama baik dan reputasi dari bank itu sendiri. Oke, ini mengenai 5C dan 7P saya tidak akan bahas lagi. Ini peran dari pengaturan dan pengawasan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam penghimpun dan penyaluran dana, mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Untuk itu, pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan keleluasan berusaha, kebijakan prinsip kehati-hatian, pengawasan bank yang mendorong bank untuk melakukan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasional, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dan pengaturan pengawasan bank oleh OJK yang mencakup hal-hal sebagai berikut. OJK ya, ini berarti kewenangan untuk memberikan izin, ya, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi, ya, right to control, baik pengawasan langsung, onsite maupun offsite, dan kewenangan untuk mengenakan sanksi. Ini fungsi dan peran dari Otoritas Jasa